Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan keperitan yang dirasakan di hatinya terhadap perpisahan ini. Teman-teman, di tema readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah seseorang ini yang sedang merasakan kepedihan dan rasa sakitnya berpisah dengan dirimu. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan izinkan saya mengingatkan kalian bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, siapakah dia? Seseorang yang merasakan kepedihan dan sakitnya berpisah dengan dirimu. Kita akan cari tahu ya. Siapakah seseorang ini yang sedang merasakan kesedihan dan rasa sakitnya berpisah dengan kamu? Nah, di sini teman-teman, berpisah itu boleh jadi apa saja ya. Mungkin kalian long distance relationship, keberadaan yang sangat jauh, hubungan yang sedang jeda, atau mungkin orang ini sudah memblokir kamu atau kamu yang memblokir si dia. Ataupun orang ini sudah pun pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Kita cuba lihatkan ya. Keperitan yang dirasakan oleh seseorang jauh di dalam hatinya akan perpisahan ini. Siapakah orang ini? Seseorang yang bersedih, sama ada kamu yang pergi meninggalkan ataupun dia yang pergi meninggalkan. Siapa dia? Teman-teman, orang ini seorang pengasuh ya, seseorang yang akan memberikan kamu perhatian ataupun seseorang yang sangat suka diberikan perhatian oleh kamu. Nah, dengan kehadiran kartu ini teman-teman, saya merasakan dia seorang mungkin ya, a single parent, seorang janda atau duda yang mungkin mempunyai anak. Ataupun dia banyak pengalaman dalam hubungan, orang yang pernah bernikah dan dia tahu bagaimana bersikap bertanggungjawab ya terhadap orang tuanya, anak-anaknya, keluarganya. Seorang sosok pengasuh yang akan memberikan sepenuh kasih sayangnya kepada kamu. Nah, dari kartu ini teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang sudah ada pengalaman. Di sini teman-teman, baik dia seorang yang jauh lebih muda dari kamu ataupun sepantaran atau mungkin ada yang lebih tua ya, orang ini masih lagi berjiwa keanak-anakan. Quite playful person dan suka bercanda dengan kamu. Nah, orang ini orang yang ngambekkan, mudah merajuk, sensitif orangnya. Orangnya berpenampilan rapi teman-teman ya. Nah, bersebelahan dengan keanak-anakan ini, saya menangkap energi seseorang yang sering cuba trying to impress you ya, untuk impresi dirimu. Seperti itu ya. Dia sentiasa akan mungkin berpakaian sederhana tetapi penampilannya pasti akan menarik kamu. Orang yang akan berusaha ya, ketika sebelum bertemu dengan kamu atau berbual dengan kamu, dia akan pastikan jikalau video call sekalipun ya, dia akan kelihatan begitu menarik. Nah, orang ini sangat menyukai wangi-wangian, mungkin menggunakan parfum, ataupun dia seorang yang a very hygienic person ya, yang menjaga kerapian kebersihan diri. Seperti itu ya. Tetapi orang ini berjiwa keanak-anakan, mungkin kerana dia sangat dimanjakan oleh seseorang tuanya, seperti ibunya. Nah, ini cerita yang berkaitan sebenarnya ya. Mungkin kerana dia anak manja, anak yang sering dimanjakan oleh ibunya. Seperti itu ya. Sama ada ibunya masih ada ataupun sudah pulang. Seperti itu. Di sini beberapa di antara kamu, ini menarik energi mantan guys. Ya. Energi mantan ini mungkin energi mantan isteri, suami, kekasih ya. Seseorang yang sudah kamu kenali. Sudah pasti teman-teman ya, seseorang yang sudah kamu kenali, sama ada hubungan kalian sedang jeda atau dia pergi, maka keperitan yang dirasakan di hatinya terhadap perpisahan ini sehinggalah hari ini. Siapakah dia? Kebohongan. Saya menangkap energi dia yang pernah berbohong. Lebih tepat lagi teman-teman ya, seseorang yang tidak dapat menepati segala janji yang dia berikan
kepada kamu. Contohnya mungkin berjanji untuk bernikah ya, berjanji untuk sehidup semati, berjanji akan ada penghujung yang cukup baik di antara kalian, tetapi janji hanyalah tinggal janji dan dia tidak melaksanakan ini atau tidak dapat ya merealisasikan keinginan ini. Orang ini saya tidak tahu teman-teman, bersebelahan dengan mantan, apakah mantan kamu sering berbohong dengan kamu? Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Social. Orang ini orang yang ramai teman-temannya, ramai kawan-kawan. Saya tidak tahu, saya menangkap dua energi yang berbeda. Sama ada dia sangat nyaman ya ketika bersosialisasi dengan orang banyak, ataupun ada beberapa di antara dia ini yang keep a distance, tidak terlalu nyaman ya ketika bersosial dengan banyak orang. Dia mungkin mempunyai lingkungan pertemanan yang tertentu sahaja. Nah, ini dua energi yang berbeda. Baik teman-teman, kita lihatkan pula ya, seperti apakah energi dia saat ini. Seseorang yang merasakan keperitan di hatinya, kesakitan terhadap perpisahan ini. Seperti apakah energi dia hari ini? Kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apakah energi si dia hari ini? Pemerhati. Daripada kartu ini teman-teman ya, saya merasakan kalian mungkin ya tidak banyak berkomunikasi. Mungkin sedikit komunikasi, apatah lagi pertemuan ya. Saya menangkap energi dia yang banyak mendiamkan diri dan sedang seperti observasi situasi, memerhatikan kondisi hubungan kalian. Cuba memahami apa yang terjadi sebelum bertindak. Nah, orangnya sangat observant, orang yang suka memerhati ya. Dan saya merasakan detik ini dia memerhatikan hubungan ini dengan begitu baik sekali. Benar-benar teliti, benar-benar memikir ya ke arah hubungan ini. Kita akan lihatkan pula energi kamu. Seperti apakah energi kamu detik ini? Mengapakah dia merasakan keperitan di hatinya terhadap perpisahan ini? Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Berwawasan, visionary. Wow, saya menangkap beberapa di antara kamu di sini mulai tersedarkan, menyedari bahawa teman-teman ya, kita mulai memasuki tahun baru dan kamu mulai mempunyai wawasan ya, sesuatu yang ingin kamu gapai, sesuatu yang baru. Kamu mulai mengimajinasikan ya, baik pulihnya hidup kamu, naik taraf atau naik level ya. Kamu ingin masa depan yang lebih baik ketimbang di tahun 2023 dan kamu tidak mahu lagi berterusan ya mengharapkan seseorang di mana tidak ada kejelasan dan kepastiannya dan kamu lebih mengandalkan dirimu sendiri. Ini tidak berarti yang kamu baik-baik saja, kamu happy, tetapi ini berbekalkan kekuatan di hati kamu. You feel that it is now the time untuk kamu bertindak seorang diri. Ada yang melanjutkan hidup ya tanpa si dia, ada yang mulai mencipta wawasan yang baru dan kamu ingin seperti menggapai sebuah kejayaan dalam hidup kamu dan kamu ingin membuktikan kepada keluarga kamu, orang sekitar kamu, kepada si dia yang kamu mampu mewujudkan ini walaupun tanpa sebarang dukungan ya daripada orang yang kamu cintai. Saya menangkap ada beberapa yang mungkin ya sambil kamu bekerja, mungkin kamu mempunyai perniagaan sampingan ataupun kamu bercita-cita untuk membuka perusahaanmu sendiri. Ya, kamu mungkin secara kecil-kecilan, tetapi you have already started to do this. Seperti kamu ingin memulakan sesuatu yang baru dalam hidup kamu, sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Dan kamu seperti begitu nekat untuk memastikan tidak ada orang yang akan seperti menghalang ya cita-cita kamu ini. Orang yang berwawasan. Kamu mulai disedarkan ya, betapa lamakah waktu yang sudah kamu habiskan tanpa mewujudkan sesuatu yang baik dalam hidup kamu. Dan saya menangkap ya, kebanyakan di antara kamu di sini mulai menata tahun baru dengan perasaan yang baru dan ingin mewujudkan sesuatu yang berhasil. Dan kamu tidak mahu lagi ya, seperti sering being pulled back ya, dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, yang cukup merunsingkan. Maka kamu memfokuskan energi kamu ke arah pekerjaan. Bottom of the deck. Nah, benar ya teman-teman. Semakin hari semakin rajin memfokuskan energi kamu kepada pekerjaan, kepada penghasilan. Kamu tidak mahu berterusan ya seperti mengandalkan orang lain seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman ya, dengan lebih details lagi, ciri-ciri terperinci seseorang yang sedang merasakan keperitan, kesakitan di hatinya saat berpisah dengan dirimu. Siapakah orang ini?
Siapakah dia? Seseorang yang merasakan keperitan di hatinya terhadap perpisahan ini. Hubungan yang jedah, tidak berkomunikasi, saling berjauhan, hubungan yang mulai berenggang, seperti wujud sebuah kedinginan ya di antara kalian. Siapakah dia yang mulai merasakan kesedihan, keperitan akan perpisahan ini? Wow, benar ya teman-teman, full moon, selesai, sesuatu yang complete, a completion. Saya tidak tahu ya, kerana kartu ini dibuka lebih ke arah si dia, orang yang begitu yakin teman-teman ya, jikalau didiamkan terus-terusan seperti ini, hubungan yang sepertinya semakin mendingin, dia yakin dan pasti yang kamu mulai mengarahkan segala energi kamu ke arah pekerjaan, ke arah kejayaan diri. Dan kamu secara perlahan-lahan berundur dari koneksi ini, tidak mahu lagi berkomunikasi, dan menurut si dia, nah ini menjelaskan ya, mengapa dia mulai merasakan keperitan di hatinya. Walaupun ada yang tidak mengungkapkan, tidak memberitahu secara terus terang ya, dia dapat menangkap yang kamu sudah menyelesaikan hubungan di antara kalian tanpa sebarang kata putus. Yang lebih aneh lagi, kebanyakan di antara kamu di sini melakukan ini dengan cara yang cukup baik. Nah, apakah cara yang cukup baik itu? Seperti perbualan terakhir, pertemuan terakhir itu dilaksanakan dengan sebuah kebaikan. Mungkin kamu belanja dia makan, mungkin kamu membelikan dia sesuatu, mungkin kamu memberikan hadiah. Kerana jauh di dalam hati kamu, this is the last time. Menurut si dia pula, di kala itu dia tidak tahu. Dia hanya perlu memerhatikan situasi yang terjadi. Nah, ini seperti sedikit aneh ya. Kebanyakan di antara kamu di sini seperti menamatkan sebuah hubungan dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak kelihatan ketara yang kamu ingin putuskan hubungan. Seperti itu ya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ketika dia memerhatikan ya situasi ini, dia merasakan hubungan ini sudah pun berakhir. Okey guys, kita akan cuba lihatkan lagi ya ciri-ciri seseorang yang sedang merasakan keperitan berpisah dengan kamu. Okey, di sini ada energetic, aktif. Orangnya sangat aktif ya, menjalankan lifestyle yang cukup sihat, gaya hidup yang sangat aktif. Saya merasakan orang ini sangat suka bersenam ya, ataupun dia seorang yang ingin melakukan sesuatu itu dengan cepat-cepat. Khususnya ya, berkaitan dengan pekerjaan, pergerakan yang pantas. Ada kalanya pergerakan yang terburu-buru. Orangnya mungkin sedikit kurang sabaran dan dia orang yang sangat suka berolahraga. Sukakan sport, suka bersenam, suka pergi gym, suka berlari ya di kawasan hutan dan danau seperti itu ya. Orang yang suka berada outdoor di mana sahaja asalkan dia dapat bersenam. Saya juga menangkap orang ini mungkin banyak bersenam di kawasan rumahnya, melakukan latihan-latihan senaman di rumahnya. Dan saya menangkap orang yang sangat mencintai alam ya. Teman-teman, kita akan lihat lagi siapakah dia. Okey, di sini ada lotus flower unfoldment. Saya menangkap gambaran seperti kamu berdiri dengan seseorang yang agak tertutup dan seiring berjalannya waktu, ketika dia mulai merasa nyaman dengan kamu, dia terbuka secara sedikit-sedikit. Orang ini ketika mengenali kamu tidak akan menceritakan segala sesuatu itu dengan terbuka, tetapi dia akan menceritakan sedikit demi sedikit ketika dia mulai merasa nyaman dengan kamu. Nah, di awal hubungan mungkin banyak yang dia tutupin atau mungkin terpaksa berbohong ya demi menutup segala sesuatu yang berkaitan mungkin dengan keluarganya, orang tuanya, pekerjaannya ya, apa yang dia lakukan, seperti sesuatu yang dia cuba tutupin daripada kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah dia merasakan nyaman, dia akan bersikap terbuka sedikit demi sedikit. Nah, begitu orangnya ya. Taking time seperti itu. Nah, baru-baru ini teman-teman, dia seperti mendapatkan wake up call ya. Wujud sebuah kesedaran yang terungkap sedikit demi sedikit akan perubahan hubungan kalian. Kerana kartu ini hadir sebelah unfoldment, saya menangkap energi dia yang baru mulai menyedari sedikit demi sedikit akan perubahan sikapmu. Kamu yang mungkin ya begitu lelah untuk put up ya dengan karakteristik si dia, perilakunya, saya tidak tahu begini teman-teman ya. Ada beberapa di antara kamu yang pada awal sangat-sangat mencintai.
Tetapi setelah berjalannya 1-2 tahun, hari berganti hari, minggu berganti minggu, kamu merasakan perasaan ini seperti sedikit-sedikit mulai pudar. Kamu juga tidak dapat mencari apakah alasan ya sehingga kamu merasakan ini. Tetapi ketika kamu merasakan kamu seperti kurang, perasaan itu semakin hari semakin kurang ya terhadap dirinya, kamu tidak menyedari yang kamu mewujudkan perubahan di hubungan ini. Tetapi dia sebagai seorang pemerhati, sedikit demi sedikit mendapatkan wake up call, menyedari ada perubahan di diri kamu. Dia juga tidak pasti ya, apa mungkin ada salah lakunya membuatkan kamu begini. Tetapi dia mulai menyedari, mungkin ya, kamu di sini perasaan itu semakin hilang. Nah, apakah yang mendorong sehingga kamu ya hilang semangat, hilang perasaan cinta terhadap orang ini? Ini mungkin disebabkan kerana perilakunya sendiri. Orang yang cuekin kamu ya, jarang memberikan kamu perhatian, ada kalanya taking things for granted, terlalu nyaman dengan kamu sehingga benar-benar ya tidak mempertimbangkan atau tidak memiliki kepekaan akan kebutuhan kamu. Nah, ini membuatkan kamu so fed up ya. Segala sesuatu itu kamu berikan. Segala sesuatu itu kamu titik beratkan. Tetapi ini seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Segala sesuatu itu kamu yang perlu initiatekan. Nah, ketika berpanjangan seperti ini sudah pasti kamu akan sampai ke sebuah titik kelelahan. Tanpa kamu sedari, kamu sudah hilang mood ya dengan orang ini. Nah, seperti itu. Dan dia mulai mendapatkan wake up call, kesedaran yang benar-benar seperti tsunami ini ya, yang mengejutkan batinnya. Yang kamu benar-benar ya tidak lagi seperti dulu. Nah, saya juga tidak tahu ini energi siapa yang ketarik teman-teman ya. Mungkin pembacaan ini tidak akan resonate dengan semua orang. Okey, di sini terkoneksi. Wow, ini terkoneksi melalui spiritual communion. Kamu tahu teman-teman, orang ini ya, orang yang mungkin juga beberapa di antara dia ini agak beribadah, orang yang kuat sembahyang, dan dia sentiasa merasakan seperti ada ikatan spiritual dengan kamu. Ketika kalian saling mendiamkan, mungkin ada reach a time when you guys are no longer talking to one and another ya. Mungkin kalian tidak berkomunikasi ya. Seperti ada koneksi spiritual yang dapat dia rasakan dengan kamu. Dia sentiasa merasakan ada energi yang menarik dia lagi dan lagi. Dan ketika dia menenangkan dirinya teman-teman, dia seperti mendapatkan jawapan, mendapatkan pencerahan akan apa yang sedang terjadi di hubungan ini. Mengapakah kamu menarik diri? Mengapakah kamu bersikap dingin seperti ini? Ini kerana ada koneksi ataupun energi spiritual yang menyedarkan dia. Bersebelahan dengan tsunami ini ya, a very big wake up call yang benar-benar menyedarkan dia. Nah, di sini teman-teman kita ada energi whale ataupun bridge. Saya menangkap energi seseorang yang seperti saya katakan tadi, tidak menunaikan janjinya dengan kamu. Orang ini mungkin banyak secara tidak langsung ya, memberikan kamu harapan-harapan yang menurut kamu detik ini merupakan harapan palsu. Saya tidak tahu sama ada dia berjanji secara langsung ataupun indirectly, secara tidak langsung. Tetapi ada banyak janji-janji, harapan-harapan yang dia berikan tetapi tidak dia wujudkan. Sebentar teman-teman ya, saya perlu menjawab panggilan ya, sebentar ya. Maaf ya teman-teman, saya terpaksa menjawab panggilan tadi ya kerana kereta saya rosak teman-teman, mobil saya rosak dan saya tidak dapat bergerak ya untuk berjumpa dengan klien for private reading. So saya terpaksa menjawab panggilan mekanik tadi ya. Saya sudah menelpon tetapi dia hanya return the call ya untuk mengambil kereta saya untuk diperbaiki. Okey teman-teman, di sini saya menangkap energi seseorang yang merasakan banyak janji-janji, harapan yang dia berikan sama ada secara langsung ataupun tidak, yang tidak dia tunaikan. Kamu merasakan orang ini hanya mengharapkan kamu, tetapi tidak sebaliknya. Kamu seperti sukar untuk mengharapkan dia, memberikan kamu apa saja. Kebahagiaannya, perkara-perkara yang kecil pun seolah-olah tidak mampu dia lakukan. Hanya kamu yang mewujudkan harapan, hanya kamu yang membantu. Nah, di sini teman-teman, wujud kesedaran di hati orang ini yang dia tidak dapat melaksanakannya akan banyak perkara yang kamu inginkan. Dia sedar ini kerana ada unfoldment, sesuatu yang terbuka kecil-kecilan sehingga memberikan dia wake up call, benar-benar menyedarkan dia ketika dia ke arah spiritual. Maka dia tersedar ada perubahan di energi hubungan kalian. Mengapa kamu begini? Mengapa kamu bersikap begitu dingin, menjauhkan diri?
Nah, seperti itu ya. Energi yang lainnya, wow, di sini teman-teman ada fire. Saya merasakan sehinggalah detik ini, walaupun kamu mungkin ingin mendiamkan si dia, dia masih lagi memiliki passion. Perasaan yang berapi-api terhadap kamu. Maka ini menjelaskan ya, jikalau dia masih berapi-api, ini menjelaskan mengapa dia merasakan keperitan di hatinya terhadap perpisahan ini. Kamu tahu teman-teman, ketika you are ready, kamu bersedia di sini untuk pergi. Tetapi mungkin dia tidak. Nah, seperti itu. Tetapi jikalau kalian merasakan energi ini terbalik, kamu terbalikkan saja. Tetapi untuk memudahkan bacaan, saya merasakan dia masih lagi ya, belum bersedia untuk kehilangan kamu. Seseorang yang mungkin juga menyedari ya, unfoldment juga mengindikasi orang yang baru tersedar sedikit demi sedikit bahawa perasaan yang dia miliki untuk kamu ini ya, selama ini besar sebenarnya. Tetapi mungkin dia mengambil waktu untuk menyedari akan hasrat, keinginan, semangat dia kepada kamu. Dia mungkin tidak menyedari ini di awal hubungan kalian. Tetapi setelah kamu menamatkan perjuangan, tidak mahu lagi melanjutkan, baru dia tersedar seperti itu. Nah, perkara ini mungkin terjadi teman-teman ya. Khususnya jikalau dia seorang cowok. Kerana cowok jikalau dibandingkan dengan cewek teman-teman, cowok akan mengambil waktu yang begitu lama untuk memproses perasaan mereka. Ketimbang seorang cewek, we ladies are more sensitive. Nah, begitu ya. Orang yang masih lagi memiliki hasrat, mungkin juga ada hasrat-hasrat yang terpendam akan dirimu. Nah, ini yang membuatkan dia tidak bersedia ya untuk kehilangan kamu. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Keperitan dan kesakitan apakah yang sedang dia alami saat ini di saat merasakan perpisahan ini dengan kamu? Kesakitan dan kepedihan apakah yang dia rasakan detik ini di saat terpaksa menerima ya perpisahan ini dengan kamu? Okay, let's see. Keperitan dan kesakitan apakah yang sedang dia alami saat ini ketika dia harus menerima hakikat berpisah dengan dirimu? Okey, teman-teman, di sini saya menangkap energi seseorang yang mulai mendapatkan pemahaman. Dia tidak dapat tidur malam, dia mulai mendapatkan kesedaran seperti wake up call ini ya. Ini ada kartu Nine of Feathers, which is Nine of Swords, guys. So, ini seperti mendapatkan kesedaran. Disedarkan ya setiap malam ketika dia ingin tidur, dia tidak dapat tidur malam kerana dia disedarkan oleh perubahan ini. Dia mulai merasakan wow, seolah-olah tidak dapat melelapkan matanya jikalau isu ini tidak selesai dengan kamu. Apakah benar dia ingin ya benar-benar berhadapan dengan situasi hubungan yang seperti ini, iaitu kehilangan kamu? Ini sesuatu yang sukar untuk dia terima, teman-teman ya. Four of Feathers, wow. Ini benar-benar ya, saya tidak tahu, saya menangkap energi Four of Feathers ataupun Four of Swords ini ya. Setelah kamu diamkan untuk beberapa ketika, contohnya, sudah dia nanti-nantikan sekian lama kamu tidak berkomunikasi. Dia nantikan setiap hari kamu tidak mewujudkan sebuah pertemuan. Sehingga dia mencapai titik, seperti mencapai titik ya, di mana dia tidak perlu menanti lagi. Seperti penuh dengan kelelahan, mengharapkan akan ada komunikasi, kabar berita dari kamu yang kamu akan bertemu, sehingga terbiasa menjadi orang yang sentiasa menanti dan menanti tetapi masih tidak menerima sebarang komunikasi, kabar berita dari kamu, sehingga dia mencapai titik kelelahan dan dia sudah terbiasa dibuatkan ternanti-nanti oleh dirimu. Nah, ini ya, Four of Feathers atau Four of Swords bersebelahan dengan Nine of Feathers atau Nine of Swords yang mengindikasikan sudah terbiasa ya diperlakukan oleh dirimu, ternanti-nanti akan sebuah komunikasi dari kamu, ternanti-nanti akan sebuah pertemuan, tetapi tidak ada yang hadir. Nah, di sini kamu akan bertanya, ya kak, jikalau saya tidak berkomunikasi, dia boleh berkomunikasi. Nah, ini tidak mungkin ya jikalau kamu berdiri dengan seorang yang mungkin keras kepala, fire element, keanak-anakan. Ini juga tidak mungkin jikalau kalian berdiri dengan seseorang yang cukup ego, seorang yang jaim, menjaga imejnya. Dia tidak akan merendahkan dirinya untuk kamu.
Nah, dia terbiasa ya dimanjakan oleh dirimu. Terbiasa dimanjakan oleh sosok ibunya. Dia memiliki sikap keanak-anakan. Maka di sini apa yang terjadi? Semakin dia nanti-nantikan, hari itu tidak kunjung tiba. Four of Swords mengindikasikan sudah terbiasa ya dibuat ternanti-nanti akan kabar berita dari dirimu, sesuatu yang tidak akan kunjung datang ya. Maka dengan penuh kelelahan dia cuba berehat. Terbiasa akan posisi ini, sudah dibuatkan biasa oleh kamu ya, terpaksa menanti sebuah undangan jemputan daripada dirimu, sama ada untuk berkomunikasi atau untuk keluar bersama. Saya menangkap energi dia, teman-teman, cara dia benar-benar yang sesuatu yang dia rasakan di dalam hatinya ya terhadap perpisahan ini membuatkan dia benar-benar hilang mood, hilang semangat sehingga tidak dapat tidur malam. Benar-benar lelah detik ini dan dia seperti merasakan kehilangan ya sesuatu yang cukup berharga, iaitu kamu. Ace of Crystal. Saya menangkap dia bukan sahaja merasakan kehilangan seorang sosok yang begitu penting dalam hidupnya. Dia juga turut merasakan lepas ini tidak ada lagi orang yang akan membantu, orang yang akan memerhatikan dia. Segala keberuntungan itu juga turut pergi bersama-sama dengan dirimu kerana kamu tidak lagi mencurahkan ya, kamu tidak lagi memberikan perhatian mahupun sebuah bentuk bantuan. Dia benar-benar rasa kehilangan kamu detik ini. Benar-benar sedih ya, kehilangan seseorang yang begitu berharga di hatinya. Nah, di sini teman-teman, Two of Feathers, decision. Di sini saya merasakan orang ini mulai hilang arah. Dia mungkin turut mendiamkan kamu ya, kerana dia tidak tahu apa yang perlu dibicarakan. Cakap kena, tak cakap pun tak kena, seperti itu ya. To say something is also wrong, not to say something is also wrong. Seperti serba salah, tidak tahu apa yang perlu diungkapkan. Nah, walaupun dalam kondisi banyak mendiamkan diri, saya menangkap dia bergantung ataupun mengandalkan intuisinya ya untuk bertindak. Dia mungkin cuba mendiamkan diri agar hanya untuk mendamaikan situasi. Tetapi ini tidak berarti dia tidak mengingati kamu, tidak memikirkan kamu. Tetapi cuma dia bingung detik ini dan tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan kamu kembali. Seseorang yang begitu berharga di dalam hidupnya. Dia detik ini teman-teman benar-benar merasakan ya kehilangan sesuatu. Kehilangan seorang sosok yang begitu berharga di dalam hidupnya. Dia jadi bingung sendiri dan tidak tahu ya arah mana yang ingin dia tuju. Kita lihat lagi, Knight of Crystal. Saya menangkap teman-teman, walaupun pergerakan dia ini mungkin sedang didiamkan ataupun tidak ada kemajuan ya, saya menangkap dalam diam dia masih memiliki kekuatan untuk mendatangi kamu. Tetapi sebelum dia lakukan itu, bagaimanakah cara dia menanggapi perpisahan ini? Dia perlu menstabilkan kondisi hidupnya. Dia cuba seperti ingin membuktikan kepada kamu jikalau dia benar-benar cinta, jikalau dia benar-benar sayang kepada kamu, dia juga mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak mahu berterusan dibantu oleh kamu dan dia ingin memperkuatkan ya hidupnya dengan menstabilkan kondisi keuangannya. Orang ini masih lagi datang secara perlahan menuju ke arah kamu berbekalkan sebuah kekuatan. Walaupun teman-teman ya kekuatan itu semakin hilang, tetapi berbekalkan kekuatan, nah kamu tahu ya seperti seekor unta. Bagaimanakah unta ini dapat bertahan di padang pasir teman-teman? Tanpa air, cuaca yang panas, kekeringan. Kerana unta ini mampu menyimpan bekalan air di bahagian belakangnya ya, maka sedikit-sedikit ya dia akan menggunakan kekuatan ini untuk meneruskan hidupnya. Berbekalkan kekuatan ini, bekalan air ini being released bit by bit, dilepaskan sedikit demi sedikit untuk maju ke depan. Menurut dia perjalanan ini mungkin panjang untuk mendapatkan kamu kembali, tetapi dia tetap berjalan tanpa henti. Pergerakannya begitu perlahan sekali tetapi pasti. Nah begitu ya, memiliki determinasi untuk mendapatkan kamu lagi. Dia bukan saja akan datang dengan tangan kosong guys ya. Dia akan datang dengan membuktikan dia mampu ya berdiri di atas kakinya sendiri dan mampu memperbaiki kondisi kehidupannya walaupun tanpa keprihatinan bantuan kamu. Begitu ya, berbekalkan energi ini sedikit demi sedikit. Ini cara dia memperbaiki ya atau menanggapi perpisahan ini. Nah, dalam diam dia melakukan ini ya. Wow, di sini teman-teman ada kartu The Star. Saya menangkap energi seseorang yang ingin berdamai dengan kamu, seseorang yang berdoa
ke arah sebuah harapan. Dia sedar banyak yang tidak dapat dia lakukan untuk kamu, tetapi ke depannya, berbekalkan determinasi ini, dia ingin mewujudkan a little surprise, harapan yang murni ke arah kamu. Dia ingin membuktikan yang dia mampu melakukan ini untuk kamu, untuk kalian ya. Dan dia seperti masih lagi mengharapkan cinta kamu. Di sini saya menangkap energi seseorang yang ingin meminta maaf dengan harapan kamu dapat memahami apa yang sedang dia lalui. Hidupnya yang begitu slow, ya. Dan dia it's like beyond, ya. It's like beyond his control. Ini sesuatu yang di luar kendalinya. Dia juga begitu frustasi akan hidupnya, ya. Frustasi dengan cara dia, perilaku dia ke arah kamu. Dan ada determinasi, kekuatan untuk memperbaiki ini. Perasaan terdalam dia, teman-teman, terhadap perpisahan ini, teman-teman, cukup merindukan kamu. Orang yang masih lagi follow, ada ketulusan cinta daripada hatinya, dan dia tidak mahu kehilangan sosok yang begitu berharga seperti dirimu. Bottom of the deck di sini, kita ada the sun. Wow. Saya merasa seseorang yang merasakan, ya, terungkap sebuah kebenaran, ya, di hubungan kalian ini, dan dia ingin membuka sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang terbuka di sini, mungkin dari segi perasaan dan hatinya. Orang yang pada awalnya tertutup kini mulai terbuka untuk datang kepada kamu menjelaskan situasi ini, dan dia mulai mencapai titik nyaman dengan kamu, di mana dia dapat menjadi dirinya sendiri dan mengungkapkan kebenaran itu. Orang yang ingin ini, ya, sun and star, teman-teman, ingin membahagiakan kamu. Dia sedar, ya, kamu banyak berjasa membantunya. Kini dia ingin mewujudkan kebahagiaan ini bersama. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa di antara kalian yang punyai anak di sini, dan dia juga turut ingin membahagiakan anak dia, anak kamu. Seperti itu, ya, ingin membuka lembaran baru dan ingin membuktikan dia mampu untuk berjaya. Bukan saja berjaya dari segi kerjaya, tetapi berjaya dalam hidupnya. Dia tidak mahu lagi kamu memandang dia ini sebagai orang yang seperti orang yang tidak berguna, tidak banyak yang dapat ditawarkan. Nah, seperti itu, ya. Okey, teman-teman, zodiak yang terkuat terlihat hari ini sepertinya datang daripada zodiak Leo, daripada kartu Sun, ya. Kita juga ada Aquarius, Leo, Aquarius. Ya, teman-teman, Leo dan Aquarius merupakan major arcana yang mendominasi bacaan kita hari ini. Leo and Aquarius juga turut didampingi dengan zodiak yang lain seperti Gemini, Libra, Aquarius, tetapi Gemini dan Aquarius kuat, ya. Di sini kita juga ada kartu. Wah, sepertinya bacaan hari ini, teman-teman, ya, lebih mendominasi adalah elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Kita ada Leo yang tidak terlihat. Kita ada Ace of Crystal. So we've got Capricorn, Taurus, Virgo. Yang tidak saya lihat hari ini, teman-teman, ya. Aries, Leo, Sagittarius itu hadir, tetapi lebih kuat, ya, adalah Leo. Yang tidak saya lihat di sini sepertinya adalah zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Itu tidak terlihat di sini, teman-teman, ya, tapi ini merupakan energi sahaja. Okey, guys, kita akan lihatkan lagi, ya. Mungkin saya akan menggunakan kartu yang sama dan kita cuba lihatkan di sini. Apakah yang ingin dia wujudkan sebentar lagi bagi memperbaiki situasi kalian ini yang sedang berpisah, ya? Apakah yang akan dia lakukan untuk memperbaiki situasi ataupun kondisi hubungan yang sedang terpisah ini? Apakah dia akan lakukan sesuatu yang baru untuk kalian di sini? Wow, teman-teman, ada rainbow. Saya menangkap, ya, ada favor, approval, ada keberkahan daripada semesta yang akan campur tangan dalam membantu kalian. Saya tidak tahu, ya, doa siapakah yang dikabulkan di sini. Mungkin doa-doa dia, kerana kita ada kartu communion. Ketika dia mendekatkan dirinya dengan Tuhan, meminta sebuah bimbingan dan petunjuk, saya menangkap energi ataupun doanya dikabuli. Kedepannya, semesta akan membantu kalian untuk bersatu lagi. Wujud sebuah harapan, ya. Di sini, wow, harapan ini juga wujud. Kamu mendapat kartu ini 2 kali, teman-teman. Ini juga kerana dorongan daripada hasrat, keinginan di hatinya yang berapi-api. Nah, berlandaskan keinginan yang kuat ini, wujudlah sebuah harapan, ya, ataupun tekad.
ketika kamu ada, when there is a will, there will be a way. Ketika adanya keinginan untuk mewujudkan, maka adalah sebuah harapan. Tetapi jikalau kamu tidak ada keinginan, agak sukar untuk mewujudkan harapan. Nah, berlandaskan keinginan di hatinya yang kuat, wujudlah sebuah harapan ke depannya. Seperti saya katakan tadi, orang yang inginkan kedamaian, seseorang yang memiliki determinasi untuk mewujudkan ini dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, cave. Saya menangkap seseorang yang saya tidak tahu teman-teman ya. Ini sanctuary, ini adalah tempat perlindungan menurut saya ya. Saya menangkap seperti dia ingin pulang di mana dia berasa nyaman. Menurut si dia, kamu adalah pelindungnya. Kenyamanan itu berada ketika dia bersama-sama dengan kamu. Dan ini juga seperti kartu yang memberikan saya gambaran retreat. Ingin ke sebuah tempat yang tidak ada gangguan, hanya dengan dirimu. Di tempat di mana dia dapat meluangkan quality time. Kerana ini tempat yang akan melindungi kalian berdua daripada segala rintangan dan halangan, ataupun yang mungkin tidak mendapatkan restu. Dan dia seperti merasakan tempat yang paling selamat itu. Sanctuary yang memberikan dia perlindungan itu adalah kamu. Maka dia perlu mewujudkan harapan ini untuk kembali mewujudkan sebuah pertemuan dengan kamu. Put it this way guys, jikalau kamu ingin berpisah, itu hanyalah menurut pihak kamu. Dia belum bersedia ke arah perpisahan ini. Ini sesuatu yang kamu ingin lakukan tetapi tidak mendapat persetujuan dia. Nah, begitu ya. Maka dia merasakan keperitan di hatinya. Teman-teman, bottom of the deck, we've got welas asih, love, compassion. Orang yang masih lagi ingin dengan harapan, kamu akan bersimpati dengan dirinya, membuat pertimbangan kembali. Apakah kamu patut mempertimbangkan kembali? I don't know you guys, kerana kartu ini juga berbicara, kamu sudah banyak kali sebenarnya memberikan dia peluang mengasihani si dia, simpati. Dan kamu meneruskan perhubungan ini mungkin juga atas alasan-alasan bersimpati dengan dirinya. Maka ketika hadirnya kartu ini pelbagai energi. Sama ada dia yang masih mengharapkan simpati kamu, tetapi kamu di sini udah mulai lelah untuk bersimpati dengan dirinya. Tetapi at the end of the day, it's love that bring you guys together. Kerana ada rasa cinta yang kuat, compassion. Ini yang menyatukan kalian berdua. Nah, teman-teman, kita harus sentiasa menebarkan kebaikan Kalau ingin putus, putuslah dengan cara yang baik, beritahu Jangan menggantungkan seseorang itu kerana detik ini ada beberapa di antara dia yang merasakan kamu sudah putuskan, tetapi tidak dengan cara yang berterus terang, menggantungkan posisinya. Begitu Maka di sini teman-teman perlu membuat pertimbangan yang baik, berlandaskan rasa cinta, kasih sayang yang kita miliki dalam hati kita. Begitu teman-teman Baik teman-teman, saya akan bukakan kartu yang terakhir. Dan kita cuba lihatkan di sini. Berlandaskan rasa kesakitan dan kepedihan di hatinya ini, apakah yang ingin dia katakan ke kamu melalui pembacaan hari ini Kita lihatkan, mungkin ada ungkapan yang ingin dia titipkan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Nah, ini berlandaskan perpisahan ini. Apa yang ingin dia ungkapkan? I let you go for a reason. Saya menangkap lebih ke arah seseorang yang pengorbanan berkorban untuk melepaskan kamu atas alasan-alasan yang tertentu. Ada beberapa yang terpaksa pergi, terpaksa menggantungkan kamu, ada yang memblokir atas alasan-alasan pribadi. Ini more kepada masalah si dia, bukan masalah kamu. Itu yang saya faham daripada kartu ini Mungkin mengejar pekerjaan, mengejar kejayaan, mungkin dia merasakan terlalu banyak halangan di hubungan kalian, hubungan yang berisiko dan sebagainya. Apapun itu teman-teman, I enjoy every moment spent with you. Dia tidak pernah melupakan momen-momen special bersama dengan kamu. Dia tetap menghargai momen-momen special di antara kalian. Dan dia tidak pernah melupakan ini, bahawa kamu adalah orang yang mewujudkan memori-memori yang cukup berkualitas itu dengan dirinya. We have not contacted each other for quite some time now. Nah, ini jelas terhadap perpisahan ini. Dia merungut teman-teman. Kalian sudah lama tidak komunikasi, tidak kontak satu sama lainnya untuk sekian lama. Sudah agak lama juga didiamkan, mungkin dalam 2-3 bulan, 6 bulan. Seperti itu teman-teman I am really curious about you right now. Detik ini teman-teman, seseorang yang merasakan kesakitan di hatinya terhadap perpisahan ini mulai penasaran.
benar-benar banyak soalan di benaknya tentang kamu ya. Apakah benar kamu ingin memutuskan atau ini merupakan andaiannya sahaja? Apakah benar kamu sibuk ataupun kamu sengaja mendiamkan? Pelbagai soalan di benaknya. I really feel you near me, walaupun berjauhan. Apa yang terjadi di perpisahan ini membuatkan dia merasakan seolah-olah kamu sangat dekat dengan dirinya. Nah, ini ada koneksi ya, secara spiritual, ada energi yang seperti dibawa oleh semesta untuk mengingatkan dia, mengingatkan kamu ya, walaupun kalian berpisah, tidak berkomunikasi. I really feel you near me. Dia dapat merasakan yang kamu ini cukup dekat di hatinya. Jauh di mata, tetapi dekat di hati. Seperti itu ya. I kept changing my WhatsApp status just to get your attention. Beberapa di antara dia, bagaimanakah dia menanggapi perpisahan ini dengan menukar status WhatsApp-nya, WeChat-nya ya, menukar gambar, menukar status, menukar apa saja ya, tulisan apa yang ditulis, message yang tertera, hanya untuk mendapatkan perhatian kamu, your attention. Dia melakukan ini untuk melihat sama ada tindak balas kamu. Kerana jikalau kamu merespon, itu berarti kamu turut follow ya segala perubahan yang dia lakukan di media sosialnya. Tetapi jikalau tidak ada tindak balas dari kamu, tidak ada respon ketika dia menukar profile picture dan sebagainya, that shows or that goes to show yang kamu no longer interested. Kamu sudah tidak, it's none of your concern ya. Kamu sudah tidak peduli lagi apa pun yang ditukar di social medianya, tidak mendapatkan perhatian kamu. Dia lakukan ini untuk melihat sama ada kamu akan merespon, ada tindak balas dari dirimu. Nah, seperti itu ya. Maka perubahan-perubahan yang dia lakukan di social media dan sebagainya hanyalah sebatas untuk mendapatkan perhatian kamu. Nah, ini cara dia teman-teman ya. Cara dia benar-benar menanggapi perpisahan ini dengan penuh kesedihan, keperitan di hatinya. Mungkin juga hidupnya yang mulai bosan ya, maka dia lakukan perubahan di social media dengan harapan yang kamu akan berkomunikasi lagi. Nah, seperti itu ya. Okay, let's see. Initial yang hadir di pembacaan kali ini. Sebentar teman-teman ya, saya susunkan dahulu. Okey. Baik teman-teman, di sini saya rasa kelihatannya, mungkin saya tinggikan kamera sedikit. Okey guys, di sini kita ada huruf M, B, P, I, W, H, Z, K, G, C, T, S, O, X. Kelihatan ya guys? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi teman-teman, tetap positif and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.